Pernah kepikiran nggak sih, kenapa banyak trader yang kelihatannya pinter, yang tahu banyak hal, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita akan coba bongkar paradoks yang membingungkan ini. Ini nih, pertanyaan intinya yang mungkin sering banget Anda tanyakan ke diri sendiri kan? Rasanya udah belajar tiap hari, udah paham pasarnya, tapi kok keuntungan yang konsisten itu kayaknya jauh banget ya? Kenapa sih bisa begitu? Jawabannya seringkali ada di sesuatu yang kita sebut jebakan pengetahuan. Kedengarannya aneh ya, tapi ini beneran. Kadang-kadang makin kita getol nyari informasi baru, justru itulah yang jadi penghalang terbesar kita buat sukses. Tentu, pengetahuan itu penting banget buat pondasi. Paham grafik, ngerti prinsip pasar, itu dasar. Tapi, dan ini poin krusialnya, itu aja nggak akan membawa Anda ke garis finish. Banyak banget trader yang terjebak di sini. Mikir kalau kunci sukses berikutnya adalah dengan nambah analisis lagi, nambah data lagi. Dan kutipan ini, wah, ngena banget. Coba bayangin deh, strategi Anda lagi kena rugi beberapa kali. Itu pasti terjadi. Nah, pas di saat-saat kayak gitu, godaan buat pindah ke sesuatu yang baru dan kelihatan lebih kinclong itu gede banget. Keinginan buat dapat pengetahuan baru ini secara nggak sadar justru menyabotasi konsistensi yang kita butuhin banget. Oke, jadi kalau numpuk ilmu terus-terusan itu bukan jawabannya, terus apa dong? Yuk kita geser dari masalah ke solusinya. Kesuksesan trading itu sebenarnya cuma dibangun di atas dua pilar yang sangat jelas. Ini dia, kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Pertama, Anda butuh edge atau keunggulan. Kedua, dan ini yang sering banget dilewatin, Anda harus nerapin keunggulan itu dengan konsistensi yang nggak goyah dalam jumlah trading yang banyak. Mari kita bedah satu-satu. Apa sih keunggulan atau edge itu? Gampangnya gini, ini adalah strategi trading Anda yang setelah diuji terbukti lebih sering menghasilkan uang daripada rugi dalam jangka panjang. Jadi probabilitasnya itu berpihak ke kita. Nah, di fase inilah pengetahuan awal Anda benar-benar kepake. Nah, pilar kedua adalah konsistensi. Punya edge statistik itu nggak ada artinya kalau kita nggak kasih dia kesempatan buat bekerja. Anda harus trading berkali-kali dalam jumlah yang cukup supaya probabilitasnya terwujud. Inilah prinsip hukum bilangan besar. Seiring waktu, hasil Anda bakal mencerminkan edge statistik Anda. Tapi, yaitu, hanya jika Anda memberinya cukup banyak percobaan. Disinilah kebanyakan trader kepleset. Dan ini dia rintangan terbesarnya. Waktu trader menghadapi rentetan kerugian yang nggak bisa dihindari, mereka masuk ke dalam sesuatu yang rasanya seperti siklus peningkatan. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk sabotase diri. Coba bayangin, Anda lagi drawdown. Rasanya nggak enak. Tiba-tiba muncul sebuah video tentang strategi baru yang sempurna. Gampang banget kan buat meyakinkan diri sendiri kalau pindah strategi itu langkah cerdas. Seolah-olah Anda lagi belajar dari kerugian. Dan disinilah letak ilusinya. Di satu sisi, Anda merasa seperti lagi maju, belajar dari kesalahan dan jadi lebih baik. Tapi kenyataannya, Anda cuma lari di tempat, neken tombol reset berulang kali. Setiap kali Anda ganti strategi, Anda menghapus semua data trading yang sudah Anda kumpulkan dan Anda kembali ke titik nol. Ini membawa kita ke inti dari trading profesional. Ini bukan tentang analisis yang nggak ada habisnya. Pekerjaan yang sesungguhnya itu adalah pekerjaan psikologis, mengelola pikiran Anda sendiri di tengah ketidakpastian. Inilah kuncinya. Anda harus punya keyakinan yang mutlak pada keunggulan Anda. Keyakinan ini bukan harapan kosong loh ya. Ini lahir dari persiapan, pengujian, dan pengalaman yang matang. Keyakinan inilah yang membuat Anda tetap berpegang pada rencana, bahkan saat rasanya berat banget. Ini bikin kita harus mikir ulang, apa sih arti belajar dalam trading? Kalau pengetahuan tentang strategi baru yang nggak ada habisnya itu bisa jadi jebakan, terus pengetahuan apa yang harus kita kejar? Inilah pengetahuan yang sesungguhnya. Bukan tentang nemuin indikator teknikal lain, tapi tentang benar-benar memahami sampai ke akar-akarnya kenapa menerima kerugian dan tetap konsisten itu bukan dua ide terpisah, tapi dua sisi dari mata uang yang sama yang kalau digabung menciptakan profitabilitas jangka panjang. Oke, mari kita rangkum semua ini jadi satu konsep akhir yang kuat yang bisa Anda bawa pulang. Lupakan sejenak soal berapa banyak buku yang Anda baca atau video yang Anda tonton. Inilah formula yang sebenarnya. Untung rugi Anda dalam trading adalah hasil dari tiga hal ini yang bekerja sama. Anda butuh edge yang positif, dikalikan dengan ukuran sampel yang cukup besar, dan semua itu diikat oleh konsistensi yang gak goyah. Kalau salah satu dari ini nol, maka hasilnya juga nol. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini.
Lain kali saat Anda merasa ingin mencari strategi yang lebih baik setelah beberapa kali rugi, coba tanyakan pada diri Anda. Apakah saya benar-benar belajar dan berkembang? Atau apakah saya hanya jatuh ke dalam jebakan pengetahuan dan memulai semuanya dari awal lagi? Jawaban Anda bisa mengubah segalanya.